Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Pasti kalian pernah bingung mau membuat konten video YouTube seperti apa, mau membahas apa, dan bahkan mau nyusun alur videonya seperti apa. Kalau kalian merasa bingung, tenang, kalian nggak sendiri. Aku yakin semua YouTuber pemula seperti itu, aku juga kayak gitu. Salah satu jawaban yang bisa membantu adalah dengan menggunakan script. Nah, script ini merupakan suatu tools yang berisi suatu detail, baik tentang rangkaian atau alur cerita, dalam bentuk teks yang nanti akan diterjemahkan dalam bentuk video. Ini aku bukan mau ngajarin ke kalian, tapi lebih kepada berbagi tentang bagaimana cara aku dalam menyusun suatu skrip yang akan digunakan untuk video YouTube aku. Oke, dan inilah dia 3 cara menyusun skrip video. Yang pertama, temukan ide konten. Mungkin kalian pernah mendengar ada orang yang mengatakan ide itu gampang dicari, ide itu gampang ditemukan, ide itu bisa kita dapat di mana saja dan kapan saja. Tapi sebenarnya ide ini justru yang paling sulit untuk ditentukan. Kita bisa menemukan tapi sulit untuk ditentukan ide apa yang nantinya akan digunakan. Nah, misalnya kita mempunyai ide, kita akan membuat konten seputar make up. Ide yang muncul bisa tentang tutorial menggunakan lip balm, tentang eyeshadow, cara membuat alis yang simetris, itu merupakan ide. Tapi yang menjadi satu kesulitan dan sering menjadi kendala adalah menentukan ide konten apa yang akan digunakan. Salah satu cara untuk menentukan ide konten bisa dimulai dari yang pertama, menulis semua ide yang terpikirkan. Walaupun kalian nggak mempunyai catatan, bisa langsung kalian ketik di smartphone kalian. Setelah kalian selesai menulis ide-ide apa yang sempat terpikirkan, nanti di situ kalian bisa lihat dan bisa kalian filter kembali kira-kira ide mana yang paling cocok dan paling memungkinkan untuk dijadikan sebagai konten video YouTube. Dalam menentukan ide konten yang akan digunakan, beberapa pertimbangan yang bisa kalian gunakan itu, yang pertama menyesuaikan dengan style channel, yang kedua menyesuaikan dengan tren yang ada, dan yang ketiga menyesuaikan dengan keadaan. Cara yang kedua yaitu mulai mengeksekusi ide. Setelah kalian berhasil menentukan ide, mulailah untuk mengeksekusi ide tersebut. Di sini kalian bisa mulai dulu dengan meriset apa saja yang terkait dengan ide kalian sebelumnya, baik tentang pengertian, pengenalan. Misalnya kalian hendak mereview suatu produk maskara, di situ kalian harus meriset tentang apa itu maskara, mungkin bagaimana cara pembuatannya, apa saja formulasi atau yang terkandung dalam maskara tersebut, dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan ide konten kalian itu harus kalian riset, kupas sedalam-dalamnya. Setelah kalian selesai meriset, kalian juga harus menentukan tujuan dari ide konten tersebut, apa nilai yang bisa kita berikan melalui video itu, apa dampak yang bisa diberikan dan bisa diterima melalui video itu, serta jangan lupa siapa audiens kita. Jadi kalau misalnya kita buat konten tentang make up, pasti sebagian besar target audiens kita itu perempuan. Kita juga bisa lebih mendetail perempuan yang di usia berapa, jenis kulitnya seperti apa, itu bisa kita masuk dalam, kita mulai meriset dan mengembangkan ide konten yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah kita mulai meriset, mulailah dalam menulis sebuah skrip atau menulis sebuah narasi. Oh ya, sebelum kita memulai menulis suatu narasi, jangan lupa, ini satu poin yang paling penting, cari tempat yang nyaman. Terserah itu di tempat yang sunyi atau di tempat yang ramai, yang penting itu nyaman untuk kita. Dalam menulis suatu skrip, kita bisa mulai dulu dengan menentukan garis-garis besar atau poin-poin penting yang nanti akan kita sampaikan dalam video YouTube kita. Misalnya, alasan kenapa harus menggunakan ini, alasan kenapa memilih produk ini, dan lain sebagainya. Karena dengan menentukan garis-garis besar atau poin-poin penting tersebut, itu lebih memudahkan kita untuk tahu apa saja hal-hal yang akan kita sampaikan. Dan ini akan sangat membantu untuk kalian yang sangat sulit untuk berbicara secara spontan, harus dipikir terlebih dahulu, tidak bisa berpikir cepat untuk langsung disampaikan, memang harus menggunakan teks. Ini sangat membantu. Jadi ketika kita sudah tahu apa saja akan kita sampaikan, poin-poin yang akan kita sampaikan, itu kita bisa mulai menyusun apa saja segala sesuatu yang akan kita sampaikan, kata per kata, kalimat per kalimat, jadi kita bisa menyampaikan, kita bisa membacanya, terus dihafal dan disampaikan ketika kamera kita on. Selanjutnya, mulailah mendeskripsikan setiap pokok-pokok bahasan yang telah kita tentukan sebelumnya. Tahap ini kita harus menentukan detail ide atau alur video. Misalnya untuk video ini, karena aku hanya menjelaskan, jadi untuk alur video hanya pembukaan, penjelasan singkat, dan isi atau pokok bahasan yang akan disampaikan, terus ditutup dengan kesimpulan dan penutup. Itu untuk alur video. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat konten make up tutorial,
Mungkin bisa dimulai dengan pembuka, bisa kalian kenalkan produk-produk apa yang akan kalian gunakan, terus alasan kenapa kalian suka menggunakan itu, dilanjutkan dengan pokok bahasan atau cara menerapkan di wajah, dan jangan lupa diberikan kesimpulan sebelum menutup video tersebut. Kita harus menggunakan bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami oleh audiens atau subscriber kita, tapi walaupun menyesuaikan dengan audiens, usahakan itu juga harus membuat kita nyaman. Dan jangan lupa pastikan semua itu terstruktur dengan baik. Nah, terus jangan lupa untuk memperhatikan detail lokasi dan peralatan atau properti apa saja yang akan digunakan dalam setiap kita membuat skrip. Jadi misalnya kalau aku untuk video ini, aku hanya menggunakan ruangan yang seadanya. Terus untuk detail properti, karena di sini aku hanya menjelaskan, jadi kayaknya properti yang aku gunakan hanyalah yang pastinya kamera, menggunakan mic, jangan lupa untuk lighting dan tempat duduk. Dan pokoknya pikirkan apa saja hal yang akan nanti kalian perlukan, apa yang akan kalian gunakan ketika kalian hendak membuat video YouTube. Dan yang ketiga, evaluasi ide, atau bisa juga kita sebut dengan mereview, melihat ulang tentang ide atau skrip yang telah kita susun. Setelah kita membuat suatu skrip, sebuah rangkaian narasi yang akan kita gunakan, jangan lupa untuk mereview atau melihat kembali. Bisa kita baca-baca ulang. Kalau misalnya kita rasa itu sudah pas, mungkin bisa menggunakan bantuan orang-orang di sekitar kita untuk membantu memeriksa kembali dan menanyakan tanggapan mereka tentang skrip yang telah kita tulis. Nah, di sini kita harus siap untuk menerima komentar. Jangan karena kita merasa skrip kita udah bagus banget, terus kita menutup telinga dengan komentar atau masukan orang-orang di sekitar kita, padahal itu merupakan komentar yang membangun. Setelah kita telah memastikan kalau skrip kita udah fix, jangan lupa untuk latihan. Latihan, dan latihan. Baca-baca kembali, praktekan. Kira-kira untuk kalian mengucapkan kalimat-kalimat ini memerlukan durasi berapa lama. Terus jangan lupa untuk percaya diri dan bangga dengan skrip hasil buatan sendiri. Banggalah dengan kontenmu, banggalah dengan konten videomu. Tetaplah bangga selama kalian merasa konten yang kalian buat itu positif dan membangun, serta memiliki dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, untuk subscriber atau audiens kita. Hindari untuk membanding-bandingkan seberapa besar usaha yang telah kita gunakan untuk membuat video ini dengan orang yang mungkin hanya mengupload video seadanya, karena bisa saja menurut dia itu merupakan usaha yang paling terbaik. Intinya puas dengan karya kita sendiri dan selalu menjadikan karya yang telah kita buat sebagai bahan evaluasi untuk video kita selanjutnya. Nah, kata-kata ini mungkin terlihat simpel, tapi semoga bisa menjadi satu motivasi. Nah, di sini ditulis there is no more expensive thing than a free gift. Pada dasarnya nggak ada hal yang lebih mahal selain suatu pembelian yang gratis. Apalagi kalau kita memberikan nilai atau tujuan positif pada video yang kita buat. Oke, sekian video dari aku. Semangat terus dalam mengembangkan channel YouTube kalian. Aku Selena Saga dan semoga bermanfaat.